Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat Pekan Biasa ke-27 Bulan Rosario 8 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripada menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Yohana Bunga Gusa Hakarem dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena kita diberi satu kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan, agar kita senantiasa selalu dekat dengannya. Baru saja kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, di mana mengisahkan tentang orang-orang yang sedang galau menyaksikan kehebatan Yesus. Golongan orang-orang tersebut tentunya adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka ada yang heran, ada yang mengagumi atas tindakan Yesus tersebut, dan lebih kaget lagi, ada yang mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Bahkan ada yang meminta tanda dari surga.
Namun, bagaimana reaksi Yesus? Yesus tahu pikiran mereka, bahwa mereka hanya sekedar mencobainya. Karena bagi Yesus, suasana dan pengalaman seperti itu bukanlah hal yang pertama yang dialami olehnya, sehingga ia tidak memberikan soal jawab atau sikap dan kecurigaan mereka. Hanya saja dengan segala kewibawaannya, Yesus memberikan beberapa pandangan kepada orang-orang tersebut perihal kecurigaan mereka, yaitu tentang bagaimana cara kerja setan dan cara Allah berkarya dan kepada siapa Allah berkarya, supaya mereka sadar akan perkataan dan kecurigaan mereka sendiri. Yesus menegaskan bahwa siapa tidak bersamaku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus mau menunjukkan bahwa ia mempunyai kuasa atas Beelzebul, kepala setan tersebut. Tindakan Yesus tersebut merupakan tanda hadirnya kerajaan Allah, bahwa Allah sungguh-sungguh berkarya dalam diri Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita temukan orang-orang yang serupa dengan kaum Farisi ataupun para ahli Taurat. Sepertinya telah menjadi warisan yang membudaya turun-temurun pada pribadi manusia, golongan ataupun kelompok tertentu. Golongan-golongan yang suka mencurigai, iri hati akan kesuksesan orang lain, cemburu ataupun sakit hati terhadap sesamanya. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang positif, akan sikap-sikap yang lebih Kristiani. Kita diingatkan oleh Yesus untuk senantiasa mawas diri, peduli, dan perhatian kepada sesama, memiliki hati dan pribadi yang tenang dan bahagia. Karena dengan memiliki sikap yang Kristiani, maka kuasa ilahi akan mengalahkan kuasa si setan. Bahkan setan-setan yang ada di dalam diri kita pun akan bersatu hati dengan Allah. Sehingga perdamaian, kerukunan bertumbuh subur dalam setiap hati kita. Dan kita semua senantiasa merasakan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, semoga melalui sabda Tuhan ini kita senantiasa diberkati oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.